Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di bedah buku Everyone Deserves a Great Manager, masih di serial Lead from Home. Kita sudah sampai praktek yang ketiga, yaitu set up your team to get result. Bagaimana kita membantu tim kita men-set up pekerjaan mereka untuk memastikan mereka mencapai hasil. Nah, kenapa praktek ini penting? Karena kalau disambungin dengan mindset kita yang paling awal adalah bahwa leaders itu mencapai hasil melalui orang lain. Nah, untuk itu praktek yang kedua kita adalah kita mesti memastikan tim kita punya engagement yang tinggi, ya kan, dengan one on one. Nah, di sini engagement yang tinggi terjadi ketika orang merasa memiliki terhadap pekerjaannya. Nah, apa syarat merasa memiliki terhadap pekerjaan itu? Setidaknya ada 3 aspek, ya. Orang itu merasa memiliki ketika dia tahu apa yang harus dikerjakan, dia tahu bagaimana mengerjakannya. Nah, cuman ada satu aspek yang paling penting, yaitu dia paham mengapa dia perlu mengerjakannya. Nah, untuk urusan apa dan bagaimana, kadang-kadang leader sudah cukup clear kepada tim membernya. Apa itu targetnya apa. Nah, kemudian bagaimana itu adalah cara mengerjakannya, guidance-nya, SOP-nya, panduannya sudah jelas. Tapi satu hal yang suka kelewat adalah mengapa ini penting untuk dikerjakan. Bagi leader, mungkin hal ini sudah sangat jelas karena leader menerima instruksi dari manajemen, ya, mengapa ini penting sehingga dia paham betul. Tapi tim yang paling bawah, tim yang individual kontributor belum tentu paham mengapa sebuah pekerjaan itu didelegasikan kepadanya, apa pentingnya, apa dampaknya. Nah, untuk itulah leader mesti memastikan pertama bagian mengapanya dulu nih, ya. Ketika mendelegasikan tugas, pastikan, jelaskan, dan diskusikan bersama tim member bagaimana pekerjaannya itu berkontribusi kepada tim sekaligus kepada organisasi. Ya, bahwa report yang dia buat, ya, planning yang dia buat itu bukan sepele tetapi berdampak kepada organisasi secara signifikan. Nah, yang kedua, what-nya. What-nya adalah pastikan seluruh pekerjaan terukur. Ada ukurannya. Nah, rumusnya adalah from X to Y by when. Nah, maksudnya apa? X adalah titik awal, Y adalah titik akhir. Target dari sebuah pekerjaan harus berupa sesuatu yang terukur. Apakah mau meningkatkan sesuatu dari X ke Y atau menurunkan sesuatu dari X ke Y. Nah, titik awal dan akhirnya mesti jelas. Persis kayak kita mau pesen taksi, taksi online, titik jemputnya jelas, titik akhir sampainya juga jelas. Baru kemudian kita bisa mendapatkan taksi yang kita mau, gitu kan. Nah, tapi yang poin ketiga adalah apanya? By when, kapan itu mesti dikerjakan supaya ekspektasinya sama-sama clear. Ya, kita punya ekspektasi, tim kita paham ekspektasinya selesai kapan. Nah, proses ini mesti didiskusikan. Tidak bisa hanya diberikan begitu saja. Kenapa? Karena orang mesti memiliki terhadap target itu. Itu yang kita harapkan. Gitu. Nah, yang ketiga, how-nya. How-nya bagaimana? How adalah bicara soal bagaimana tim kita mengerjakan tugas yang selaras dengan bagaimana kita ingin meran tim kita itu. Maka diskusikan pertama adalah guidance-nya. Apa saja panduan untuk mengerjakan ini? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang kedua, resources-nya. Sumber daya apa yang bisa tim kita pakai, mana yang dia nggak bisa pakai. Berapa yang bisa disediakan sekarang dengan kondisi seperti saat ini. Nah, kemudian accountability. Ya, bagaimana pekerjaan ini akan dipertanggungjawabkan. Nah, pastikan kita mengeset waktu spesifik untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan tim member kita. Accountability session ini memakan waktu yang tidak lama, selama dia to the point. Ya, orang itu mau kok meeting rutin selama to the point. Nah, kemudian buat juga nih dalam rangka accountability sebuah scoreboard, ya, sebuah alat untuk memantau perkembangan yang bisa visible untuk semua orang. Tapi ingat, alat untuk memantau ini tujuannya adalah untuk meningkatkan engagement, bukan untuk menjadikan ini alat buat mempermalukan orang. Nah, yang terakhir, consequence. Diskusikan kepada tim kita, jelaskan kepada mereka bagaimana konsekuensinya kalau tujuan tercapai dan bagaimana kalau tujuan tidak tercapai.
mereka mesti memahami betul konsekuensi ini sebelum mereka bisa menghadirkan motivasi dalam diri mereka. Nah, mengapa penting untuk mendedikasikan dengan model yang seperti ini? Karena kita berharap tim kita bisa bergerak sendiri, supaya kita as a leader bisa melihat lebih jauh, bisa melihat lebih panjang. Betul, as a first line manager, kita pasti akan masih cukup sering turun ke lapangan. Tetapi kita nggak bisa mungkiri bahwa pekerjaan kita tidak hanya turun ke lapangan. Pekerjaan kita harus melihat situasi lebih panjang, lebih jauh, bagaimana kita bisa membuat tim kita mencapai hasil lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Nah, waktu untuk memikirkan hal itu tidak akan cukup kalau pendelegasian yang akan membuat tim kita mandiri tidak efektif. Nah, itulah, maka set your team to get result, rumusnya 3. Ya. Diskusikan mengapa sebuah pekerjaan itu krusial. Yang kedua, apa target spesifiknya. Yang ketiga, diskusikan juga bagaimana kita sepakat untuk menjalankan tugasnya. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.